Tahukah kalian bahwa ilmu radioaktivitas dapat diaplikasikan dalam bidang teknologi pertanian? Salah satu aplikasinya adalah isotop yang digunakan untuk melacak proses perkembangan pada tumbuhan. Isotop yang dapat digunakan dalam aplikasi tersebut adalah isotop fosfor. Isotop fosfor dilarutkan dalam air dan disuntikan ke dalam bagian tumbuhan. Proses perkembangan pada tumbuhan dilacak dengan menggunakan detektor radioaktif melalui isotop yang sudah disuntikan sebelumnya. Selain aplikasi dalam bidang pertanian, apa sajakah aplikasi radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari pemanfaatan, dampak dan proteksi radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pemanfaatan radioaktivitas. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan inti atom yang tidak stabil untuk menuju inti atom yang stabil. Isotop yang tidak stabil dan dapat memancarkan partikel-partikel radioaktif disebut sebagai radioisotop. Radioisotop dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti bidang energi, bidang kedokteran, bidang pertanian, dan bidang hidrologi. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Pertama, pemanfaatan radioaktivitas di bidang energi. Salah satu pemanfaatan radioaktivitas di bidang energi adalah reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi inti berantai yang terkendali. Reaktor nuklir dapat digunakan sebagai penghasil tenaga listrik. Aplikasi reaktor nuklir disebut juga sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Perhatikan skema sederhana reaktor nuklir yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik berikut ini. Energi inti yang dihasilkan oleh reaktor nuklir dapat memanaskan air di dalam wadah generator uap. Air yang dipanaskan akan bertransformasi menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut akan bergerak dengan kecepatan tinggi hingga mengenai turbin. Selanjutnya, turbin uap akan berputar sehingga menyebabkan rotor di dalam generator listrik juga ikut berputar. Akhirnya, generator listrik akan menghasilkan energi listrik untuk disalurkan. Uap yang keluar dari turbin akan didinginkan kembali oleh kondensator dan selanjutnya akan disalurkan ke wadah generator uap untuk dipanaskan lagi. Kedua, pemanfaatan radioaktivitas di bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, radioaktivitas dapat dimanfaatkan sebagai metode diagnosis atau terapi penyakit dalam tubuh manusia, seperti diagnosis kanker, serta pemeriksaan berbagai penyakit pada jantung, paru-paru, hati, kelenjar limpa, dan sebagainya. Radioisotop disuntikan ke dalam tubuh pasien. Selanjutnya, radioisotop tersebut akan ditangkap oleh detektor radiasi yang berada di luar tubuh pasien, sehingga diperoleh data distribusinya di dalam tubuh pasien. Contohnya,
Untuk pemeriksaan letak penyempitan pembuluh darah pada pasien, digunakan radioisotop natrium. Jejak radioisotop natrium akan ditangkap dengan menggunakan detektor radiasi. Letak penyempitan pembuluh darah dapat ditunjukkan dengan terhentinya aliran radioisotop natrium. Selain digunakan untuk diagnosis penyakit, radioaktivitas dapat digunakan untuk terapi radiasi. Terapi radiasi adalah cara pengobatan dengan menggunakan radiasi dari radioisotop. Terapi radiasi dapat digunakan untuk pengobatan penyakit, seperti pada pemberian radioisotop iodium untuk pasien yang menderita gangguan pada kelenjar gondok. Terapi radiasi dapat mengurangi gejala penyakit, menyembuhkan, atau mencegah penyebaran penyakit bergantung pada jenis dan tingkat keparahan penyakit tersebut. Ketiga, pemanfaatan radioaktivitas di bidang pertanian. Radioaktivitas dalam bidang pertanian dapat dimanfaatkan sebagai pelacak untuk mengetahui proses perkembangan pada tumbuhan. Perhatikan ilustrasi pelacak radioaktivitas berikut ini. Radioisotop yang dapat digunakan dalam aplikasi tersebut adalah isotop fosfor. Isotop fosfor dilarutkan dalam air dan disuntikan ke dalam bagian tumbuhan. Proses perkembangan pada tumbuhan dilacak dengan menggunakan detektor radioaktif melalui isotop yang sudah disuntikkan sebelumnya. Selain itu, radioaktivitas dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan varietas bibit unggul. Contohnya adalah varietas padi unggul dari hasil mutasi biji padi yang diberi radiasi sinar gamma. Varietas padi unggul memiliki ketahanan terhadap beberapa jenis hama dan penyakit pada tumbuhan. Keempat, pemanfaatan radioaktivitas di bidang hidrologi. Dalam bidang hidrologi, radioaktivitas dapat digunakan sebagai pelacak kebocoran pipa di bawah tanah. Penentuan kebocoran pipa dilakukan dengan melepaskan radioisotop pada aliran pipa. Radioisotop yang dapat digunakan adalah radioisotop natrium. Radioisotop tersebut akan larut dan bercampur dengan air, sehingga apabila terjadi kebocoran pada pipa, air yang telah bercampur dengan radioisotop akan masuk dan bergerak mengikuti arah kebocoran. Lokasi tersebut akan terdeteksi oleh detektor radiasi dengan tingkat radioaktivitas tertinggi, berupa radiasi gamma yang akan menandai lokasi kebocoran. Setelah mempelajari pemanfaatan radioaktivitas, apa sajakah bahaya radioaktivitas bagi manusia? Bahaya radioaktivitas. Pada pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa radioaktivitas dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan melakukan terapi radiasi pada pasien penderita kanker. Namun, jika seseorang sering terpapar radiasi dari partikel-partikel radioaktif, dampaknya bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Radiasi yang ditimbulkan akibat partikel-partikel radioaktif disebut sebagai radiasi nuklir. Tubuh manusia yang terpapar radiasi nuklir dalam dosis yang tinggi akan menimbulkan gejala keracunan radiasi nuklir dalam jangka pendek. Gejala keracunan nuklir dapat muncul beberapa jam atau beberapa minggu setelah terpapar radiasi nuklir.
Berikut adalah gejala-gejala yang dialami seseorang ketika mengalami keracunan radiasi nuklir. Gangguan pencernaan seperti mual, muntah dan diare, sakit kepala, demam, pusing, rambut rontok, peradangan pada berbagai bagian tubuh seperti mulut, bibir, kulit dan organ dalam lainnya. Radiasi nuklir tidak hanya menyebabkan gejala keracunan, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan manusia dalam jangka panjang. Beberapa bahaya radiasi nuklir terhadap kesehatan manusia dalam jangka panjang adalah sebagai berikut. Kerusakan sel-sel dalam tubuh, peningkatan risiko kanker, penghambatan pertumbuhan dan perkembangan, kerusakan jaringan kulit. Tingkat keparahan dan gejala yang terjadi pada manusia berhubungan dengan seberapa besar radiasi nuklir yang terserap oleh tubuh. Besar radiasi nuklir yang terserap oleh tubuh dikenal sebagai dosis serap. Dosis serap didefinisikan sebagai banyaknya energi radiasi yang diserap tiap satu satuan massa zat. Dosis serap dinyatakan dengan persamaan berikut. D sama dengan E dibagi M. Dosis serap dinyatakan dalam satuan Gray. 1 Gray setara dengan energi radiasi nuklir sebesar 1 Joule yang diserap oleh zat yang bermassa 1 kg. Satuan lain dari dosis serap adalah rad dengan kesetaraan terhadap satuan Gray sebagai berikut. 1 rad sama dengan 0,01 Gray. Makin banyak dosis serapan yang diterima oleh suatu objek, makin banyak energi radiasi yang diterimanya. Jika tubuh manusia menerima dosis serapan yang cukup tinggi, hal tersebut dapat mengakibatkan proses ionisasi di dalam tubuh sehingga membahayakan tubuh. Contohnya, jika tubuh manusia terkena paparan radiasi sebesar 10 Gray selama beberapa bulan, paparan radiasi tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada jantung dan ginjal yang berujung pada kematian. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai cara melindungi diri atau proteksi dari radioaktivitas. Proteksi radioaktivitas. Setelah mempelajari bahaya radioaktivitas yang dapat mengakibatkan keracunan dan gangguan kesehatan pada manusia, kita tentunya membutuhkan perhatian khusus untuk melindungi diri atau proteksi dari radiasi nuklir yang berbahaya. Berikut adalah 3 prinsip yang dapat digunakan untuk memproteksi diri dari bahaya radiasi nuklir, yaitu perisai, jarak, dan waktu. Pertama, perisai. Perisai digunakan untuk memproteksi diri dari pancaran radiasi nuklir. Perisai yang digunakan perlu disesuaikan dengan jenis radiasi. Contohnya adalah penggunaan timbal untuk memproteksi diri dari radiasi gamma dan penggunaan aluminium untuk memproteksi dari radiasi beta. Selain itu, proteksi lingkungan terhadap radiasi nuklir dapat dilakukan dengan cara melapisi ruangan dengan timbal untuk menyerap radiasi saat dilakukan proses radiografi. Perisai yang digunakan perlu disesuaikan dengan jenis radiasi. Contohnya adalah penggunaan timbal untuk memproteksi diri dari radiasi gamma dan penggunaan aluminium untuk memproteksi diri dari radiasi beta. Selain itu, proteksi lingkungan terhadap radiasi nuklir dapat dilakukan dengan cara melapisi ruangan dengan timbal untuk menyerap radiasi saat dilakukan proses radiografi. Kedua, jarak.
Untuk meminimalkan potensi bahaya terkena radiasi nuklir, kita dapat mengatur jarak terhadap sumber radioaktif. Besarnya paparan radiasi nuklir terhadap suatu objek akan menurun sebanding dengan jarak objek terhadap sumber radioaktif yang bertambah juga. Contohnya, dengan mengatur jarak antara objek dan sumber radioaktif menjadi 2 kalinya. Hal tersebut menyebabkan intensitas radiasi nuklir terhadap objek menurun menjadi 1/4 kalinya. Ketiga, waktu. Makin lama kita berada dekat dengan sumber radioaktif, makin besar paparan radiasi yang diterima oleh badan kita. Oleh karena itu, kita harus mengatur waktu saat berada di sekitar sumber radioaktif. Usahakan untuk tidak terlalu lama berada di sekitar sumber radiasi saat melakukan proses radiografi. Lamanya objek berada di sekitar sumber radiasi yang dipersingkat dapat menurunkan dosis yang diterima oleh objek secara proporsional. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, isotop yang tidak stabil dan dapat memancarkan partikel-partikel radioaktif disebut sebagai radioisotop. Radioisotop dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti bidang energi, bidang kedokteran, bidang pertanian, dan bidang hidrologi. Kedua, radiasi yang ditimbulkan akibat partikel-partikel radioaktif disebut sebagai radiasi nuklir. Tubuh manusia yang terpapar radiasi nuklir dalam dosis yang tinggi akan menimbulkan gejala keracunan radiasi nuklir dalam jangka pendek. Gejala keracunan nuklir dapat muncul beberapa jam atau beberapa minggu setelah terpapar radiasi nuklir. Berikut adalah gejala-gejala yang dialami seseorang ketika mengalami keracunan radiasi nuklir. Gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare, sakit kepala, demam, pusing, rambut rontok, peradangan pada berbagai bagian tubuh, seperti mulut, bibir, kulit, dan organ dalam lainnya. Radiasi nuklir tidak hanya menyebabkan gejala keracunan, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan manusia dalam jangka panjang. Beberapa bahaya radiasi nuklir terhadap kesehatan manusia dalam jangka panjang adalah sebagai berikut. Kerusakan sel-sel dalam tubuh, peningkatan risiko kanker, penghambatan pertumbuhan dan perkembangan, kerusakan jaringan kulit. Ketiga, dosis serap didefinisikan sebagai banyaknya energi radiasi yang diserap tiap satu satuan massa zat. Dosis serap dinyatakan dengan persamaan berikut. Keempat, 3 prinsip yang dapat digunakan untuk memproteksi diri dari bahaya radiasi nuklir adalah perisai, jarak, dan waktu.